standby. Yuk. Kamera on. Audio roll. Boom roll. Shot Bu Siska presenter scene 1 take 1. Halo, nama saya Siska. Saya guru di PAUD Matahari. Saat ini kelas saya sedang melakukan asesmen awal untuk memulai lingkup materi baru. Implementasi asesmen awal saat memulai lingkup materi baru akan fokus mengidentifikasi peserta didik yang membutuhkan perhatian lebih. Dari hasil asesmen ini, saya dapat merencanakan instruksi individual untuk seorang anak atau sekelompok anak yang berada pada tahap perkembangan yang sama. Kali ini saya membagikan salah satu contoh penerapan asesmen awal untuk tujuan pembelajaran elemen dasar-dasar literasi, matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Kelas saya adalah kelas untuk kelompok usia 4-5 tahun dengan jumlah 15 anak. Kelas saya mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu anak mampu menyortir dan menggolongkan benda berdasarkan satu atau lebih atribut tertentu dan menghitung ada berapa benda di masing-masing kategori. Saya ingin melihat kemampuan awal numerasi anak karena konsep yang menjadi tujuan pembelajaran adalah kemampuan menganalisa untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Saya melakukan asesmen awal dengan pengamatan dan tanya jawab sepanjang kegiatan bersama anak-anak di sekolah. Kegiatan asesmen awal saya jadikan satu dengan kegiatan pembelajaran yang telah dirancang. Hasil pengamatan kemudian saya masukkan ke lembar checklist yang sudah dibuat. Ini lembar checklist yang saya gunakan. Saya menuliskan sub-elemen dan tujuan pembelajaran yang saya akan ajarkan di lingkup materi yang baru. Saya menggunakan lembar ini untuk mengobservasi seluruh peserta didik. Pada catatan hasil, selain menuliskan kesimpulan umum, saya juga menuliskan siapa saja di antara anak-anak di kelas saya yang masih mengalami kesulitan atau yang sudah paham dengan materi atau konsep pembelajaran analisis data. Kegiatan yang saya lakukan adalah mengajak anak-anak bermain Ibu Berkata. Sebelumnya saya sudah menempelkan beberapa bentuk dengan beragam warna dasar, merah, biru, kuning. Lalu sesuai instruksi, anak-anak akan mencari, mengumpulkan semua objek yang diminta, dan diminta menyortir sesuai bentuk yang sama dan warna yang sama untuk dihitung serta dibandingkan. Berdasarkan kegiatan tersebut, diperoleh hasil bahwa 10 anak sudah mampu mengelompokkan objek sesuai karakteristik yang diinstruksikan dan membandingkan jumlah maksimal 20 benda. Sementara 5 anak lainnya masih terlihat bingung dan pasif ketika berkegiatan. 2 anak tampak beberapa kali salah mengelompokkan objek sesuai bentuk dan warna, namun bisa menghitung jumlah objek yang kurang dari 10. 3 anak lainnya tampak bingung, harus dihampiri dan dibantu saat diminta mengambil objek dengan karakteristik bentuk 2 dimensi. Namun masih bisa menghitung jumlah objek yang kurang dari 10. Dari hasil ini, saya mendapat gambaran kemampuan anak-anak untuk lingkup materi baru terkait analisa data. Saya bisa lebih fokus mendampingi 5 anak yang butuh perhatian lebih. Misalnya, dengan menampilkan objek 2 dimensi yang ada di sekitar kelas dan menggunakannya sebagai permainan pengantar. Lalu, saya juga mengajak anak-anak secara bertahap menghitung benda-benda di sekitar dengan alat bantu yang lebih konkret serta mengasosiasikannya dengan simbol angka. Saya juga akan lebih sering menaruh simbol-simbol angka, menunjukkan angka,
dan mendorong keterlibatan anak dalam kegiatan berhitung melalui nyanyian, tarian, atau permainan. Tak lupa, saya juga membicarakan sedikit demi sedikit tentang perbandingan jumlah dan bentuk benda, seperti lebih banyak, lebih sedikit, lebih besar, dan lebih kecil dengan menggunakan gambar sebagai bantuan dalam menghitung. Saat menerapkan asesmen awal untuk lingkup materi baru, penting untuk memahami fungsi pelaksanaan asesmen. Mari ingat kembali bahwa asesmen awal pada konteks ini lebih spesifik membantu guru merancang kegiatan pembelajaran terdiferensiasi sesuai materi dan kebutuhan peserta didik. Ini membantu kita menentukan indikator untuk capaian tujuan pembelajaran dan materi yang akan diajarkan, serta sejauh mana kemampuan anak untuk memahami materi tersebut. Selanjutnya, kita akan mampu menentukan strategi spesifik untuk beberapa anak yang membutuhkan pendampingan. Hal ini dapat melalui instruksi atau materi kegiatan yang dirancang berbeda. Sebagian besar dari kita tidak melakukan semuanya dengan benar pada kali pertama. Pada saat awal mencoba, pasti kita juga akan bertanya-tanya, apakah kita berhasil menerapkan asesmen awal dengan tepat? Apakah sudah berjalan sesuai rencana? Setiap pembelajaran itu berbeda, setiap kelompok anak juga berbeda. Dan apa yang berhasil kemarin atau tahun ajaran lalu mungkin tidak berhasil hari ini. Jadi, tetaplah mencoba untuk tetap melakukan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir. Bagian penting dari proses pembelajaran adalah kesempatan untuk melakukan perbaikan untuk peningkatan atau untuk langkah selanjutnya masih sangat terbuka sekali. Selamat mencoba.